Washington News and Talk. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menggelar rapat tertutup pada hari ini untuk membahas putusan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi Anwar Usman dan kawan-kawan usai memutuskan gugatan Undang-Undang Pemilu atas syarat usia Capres-Cawapres. Sementara itu, permintaan agar Mahkamah Konstitusi menyidangkan ulang soal syarat Capres-Cawapres terus berdatangan. Lalu, apakah putusan MKMK nantinya bisa berpengaruh terhadap putusan MK soal syarat batas usia Capres-Cawapres jika nantinya Anwar Usman CS dinyatakan melanggar etik, dan apakah mungkin dilakukan sidang ulang? Untuk bahasnya kami temui pengamat hukum dan tata negara yang juga dosen STHI Jentera, Bivitri Susanti. Washington News and Talk. 0215869000 pendengar, Anda juga bisa ikut serta menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang. Baik, Ibu melihat dari hal yang banyak diperbincangkan, artinya jika memang nanti benar melanggar kode etik yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Pak Anwar Usman CS, apakah juga nanti akan berpengaruh terhadap putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres? Di sisi lain juga laporan dari reporter kami tadi disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan tidak akan seperti itu. Bagaimana Anda melihatnya nih Bu Fitri? Ya, jadi secara prinsip memang putusan MKMK Majelis Kehormatan Negara itu tidak bisa berpengaruh secara langsung terhadap putusan 90 karena memang forumnya kan berbeda. Kalau dalam hukum, dalam pengadilan itu, suatu putusan hanya bisa dibatalkan atau diubah oleh pengadilan yang di atasnya atau pengadilan itu sendiri. Nggak bisa oleh pengadilan lainnya. MKMK kan dalam hal ini hanya majelis etik. Jadi memang betul kalau dikatakan tidak mungkin menyatakan langsung tidak berlaku, itu betul, memang tidak mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya yang sedang kami mintakan, karena kan kami juga melaporkan ya Ketua Anwar Usman, yang sedang kami mintakan adalah supaya MKMK paling tidak menyatakan bahwa ada kesalahan dalam putusan tersebut, putusan 90, sehingga memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara yang sama, yaitu pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Dan itu bisa dilakukan secepatnya, karena juga sudah ada 3 permohonan yang sudah masuk, dan hari Rabu itu salah satu permohonan sudah ada yang akan disidangkan oleh Mahkamah Konstitusinya. Nah, jadi MKMK sebenarnya bisa masuk ke arah situ. Memang secara prinsip nggak bisa dia membatalkan putusan 90, tapi dia bisa menyatakan tidak sah dan kemudian meminta MK untuk melakukan pemeriksaan kembali dengan objek perkara yang sama pasal 169 huruf Q, dan itu dimungkinkan karena berdasarkan undang-undang memang sepanjang perkara yang nanti akan diperiksa lagi itu punya batu uji yang berbeda dan asumsi hukum yang berbeda, itu bisa diperiksa lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, tapi kebermanfaat yang kita bisa terima terkait dengan hal itu apa, Bu Fitri? Ya, tentu saja kan kita melihatnya dalam konteks putusan 90 itu adalah putusan yang sudah sangat merusak negara hukum kita, merusak cara MK atau peran MK dalam konteks politik dan juga konstitusi. Jadi yang tentu saja kita berharap bahwa kalau putusan 90 itu diperiksa lagi dengan komposisi hakim yang berubah, asumsinya nanti ketua MK akan diberhentikan dengan tidak hormat, sanksi yang kami harapkan, maka putusannya akan bisa menjadi berbeda. Dan perlu diketahui, kami sudah beberapa akademisi ya sudah melakukan eksaminasi putusan, waktu itu di-hostnya oleh UGM, dan itu sangat-sangat terlihat. Putusan itu argumentasi hukumnya sangat jauh dari penalaran hukum yang wajar, itu istilahnya MK, penalaran hukum yang wajar. Itu jauh dari situ. Jadi sangat dikritik dan kelihatan sekali bahwa ada andil yang tidak wajar yang menyebabkan putusan itu seperti itu bunyinya. Makanya kalau disidangkan lagi dengan komposisi hakim yang berbeda, bisa diduga nanti hasilnya juga akan berbeda. Ya, artinya juga terjawab apa yang menjadi keresahan dari masyarakat awam ya, tidak mengetahui tapi bisa menduga-duga, memberikan karpet merah kepada Gibran terkait dengan pilihan nanti, Bu Fitri ya.
Ya, jadi dalam eksaminasi yang sudah kami lakukan, putusan itu luar biasa sangat bisa dikritik. Saya mau bilang ngaco ya, tapi kan itu bukan bahasa yang terlalu akademik, tapi bahkan secara akademik pun kami bisa katakan itu sangat lemah legal reasoningnya. Jadi mulai dari legal standing dari pemohonnya yang dia mengidolakan Gibran sehingga menyebabkan dia bilang kerugian konstitusionalnya adalah dia tidak bisa memilih idolanya begitu ya. MK itu biasanya tidak akan meloloskan pemohon yang argumentasinya hanya itu. Tapi kok diloloskan? Ada juga itu perkara sebenarnya sudah ditarik, kemudian pas weekend hari Sabtu dimasukkan lagi. Tentu saja namanya kantor pemerintahan tutup kalau weekend, tapi kok bisa diberi lagi nomor registrasi. Ya, hal-hal seperti itu tampak jelas. Dan bahkan kalau dilihat dari komposisi putusan kan 5-4 ya. Jadi ada 4 yang tidak setuju, 5 yang setuju. Kalau kita perhatikan dari 5 yang dianggap setuju pun sebenarnya 2 istilahnya itu concurring opinion yang kesimpulannya dianggap sama tapi argumentasinya berbeda. Kalau kita baca kesimpulannya sebenarnya tidak sama, tidak menerima tapi menolak. Tapi toh dikategorikan sebagai menerima begitu ya, mengabulkan, sehingga komposisinya 5-4. Jadi itu pun menjadi salah satu indikasi mengapa putusan ini sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya secara nalar hukum. Dan karena itu dugaan semua orang yang bahkan tidak perlu jadi ahli hukum itu bisa langsung melihat tuh betapa sangat bisa dikritiknya putusan tersebut. Ya. Kita langsung saja mendengar bagaimana pendapat dari masyarakat ya. Kita menuju Cilengsi, ada Pak Okta. Silakan Pak Okta. Assalamualaikum Bang Kristo ya. Ya, dengan Pak, silakan Pak Okta. Ya, Assalamualaikum Bu. Jadi gini, saya mau nanya dulu sama Ibu. Akal sehat manusia sama hukum tinggian mana? Itu pertanyaan saya ini. Akal sehat manusia normal Ibu ya, sama hukum. Okay. Kalau itu keputusan Bapak itu bersalah, otomatis salah juga kan hukum keputusannya, logika Bu, berkaitan. Nggak bisa kita pisah, dia salah atau aneh benar, nggak mungkin. Pasti kalau Bapak itu salah, ketua MK itu salah, berarti kebijakannya ngaco, salah juga kan. Itu ini yang berhubungan Ibu. Otomatis kalau memang ditindak, ya keputusan batal. Itu akal manusia Bu pakai, nggak pakai hukum. Akal normal, manusia normal Bu, manusia normal, saya ulang nih. Berarti kita harusnya kita turun, nggak boleh Bu, karena dia salah kan keputusan yang bikin keputusan salah, otomatis keputusan salah. Masa yang bikin keputusan salah, keputusan benar, kan aneh Bu, bertolak belakang. Secara akal manusia normal mundur, si Gibran itu nggak boleh, dan Bapak itu keluar dari MK, harus ketua MK itu harus keluar, karena dia salah. Itu kita negara ini mau pakai mana ya? Akal sehat normal manusia atau enggak? Apa kita mau disebut manusia nggak normal di mata luar negeri? Enggak ini. Jadi ya keputusan kalau memang salah otomatis batal itu Gibran itu naik. Satu. Kedua Bapak itu harus keluar. Ya. Malu kita disebut negara yang nggak manusia normal di Indonesia ini. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Okta ya. Kita menuju Pejaten. Ada Pak Ruben. Silakan Pak Ruben. Ya, selamat siang. Jadi, selamat siang Pak Ruben. Terkait dengan pro kontra, termasuk juga di kita bicara hukum ya, ahli hukum juga pro kontra gitu lah, itu sudah pasti. Kalau bicara masyarakat yang kita bisa baca sampai saat ini benar atau salah, itu di survei Prabowo Gibran itu masih paling atas gitu. Walaupun saya tidak mendukung ya. Yang pertama ini kalau bicara masyarakat itu tidak bisa bilang masyarakat semuanya, tidak gitu. Secara survei mereka masih terus nomor 1 gitu. Jadi tolong jangan menggiring opini kan. Ibu ini kan sekarang salah satu pihak yang kontra terkait keputusan mereka ya. Silakan saja gitu. Jadi kita bicara juga hukum. Jadi benar salah nanti ya mohon diterima saja. Kalau kalah jangan digiring opini dulu Bu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ruben ya. Sudah ditanggapi Bu Fitria, kita menuju Medan, ada Pak Koko Handoko. Silakan Pak Koko. Ya, selamat siang. Selamat siang. Pak Koko, mungkin boleh Pak volume radio dikecilkan sedikit Pak, biar kami juga jelas mendengarkan suara Bapak. Baik, silakan Pak Koko. Jadi menurut saya sih simpel-simpel aja. Kalau keputusan MK ini memutuskan ketua MK dan hakim-hakimnya bersalah, keputusan mereka pun akan dibatalkan saja. Itu saja. Lalu gini ya, saya maunya MK ini membuat terobosan. Kita kan ada terobosan hukum gitu.
anulir saja keputusan MK itu. Jadi masyarakat ini tenang, nggak ada kekacauan gitu ya. Itu nanti saya bilang, kecuali waktu itu Anwar Usman CS ini kreatif. Buat saja usia 17 boleh dipilih dan memilih. Udah selesai kan. Ini kok harus kepala daerah. Ini kan menguntungkan, memang mau membuat karpet merah sama Gibran kan. Memang mau mempersilahkan si Gibran ini. Udah gitu, hati-hati. Kita ini one man one vote. Pemilu kita ini satu suara, satu kemenangan gitu ya. Kalau sampai mereka terus saja, nanti imbasnya ke Pak Prabowo sendiri nggak akan terpilih masyarakat kita. Kalau sudah nggak mau, di kemarin juga nggak mau. Survei kan bisa dipesan. Jadi menurut saya, sudah. Selagi masih bisa dicari cawapres baru, batalkan saja si Gibran ini. Itu aja menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Koko ya. 3 pendengar kami nih Bu Fitri, silakan. Ya, terima kasih. Ini menarik ya. Jadi kan memang kita semua sudah bisa mendengar. Bahkan hanya dari 3 penanya saja, komentarnya sangat bertolak belakang tuh antara Pak Koko, Pak Ruben dengan maaf yang awal tadi saya lupa. Pak Okta. Ya, itu Pak Okta, ya betul. Itu sangat bertolak belakang. Kalau Pak Ruben tadi yang kedua menyalahkan saya, katanya saya menggiring opini. Tapi kalau kita dengar dari yang pertama dan ketiga, justru sebaliknya begitu ya. Nah ini sebenarnya saya masuk dari situ Mas untuk bilang bahwa ini mencerminkan pentingnya ada sebuah aturan main yang jelas. Yang jadi persoalan kan memang Pak Koko dan juga Pak Okta benar. Kita sebenarnya sudah bisa melihat dengan kasat mata. Persoalannya bukan di soal kita anti siapa begitu ya, tapi cara berpolitiknya yang keliru sebenarnya. Jadi bagi saya ya, seandainya sekarang Prabowo dan Gibran maju sesuai dengan aturan main yang sudah ada, nggak pakai memaksakan MK sampai memutus begitu buruknya, maka tidak akan ada nih diskusi seperti yang hari ini kita harus lakukan. Tapi kan ini semua terjadi bukan dalam rangka jegal menjegal, tapi dalam rangka ada suatu kesalahan dalam bernegara yang telah dilakukan. Coba deh kita semua fair aja, bayangkan seandainya nggak ada itu perkara ke Mahkamah Konstitusi, kita nggak perlu nih mengalami kerumitan begitu. Apakah MK bisa memutus untuk membatalkan putusan 90, apakah ini akan berpengaruh? Pertanyaan itu nggak perlu. Seandainya semua mau aja mengikuti aturan main yang ada. Yang salah itu tadi, ada orang yang melihat hukumnya tidak bisa membuat dia maju, hukumnya yang diubah, bukannya politiknya yang disesuaikan dengan hukum yang ada. Itu persoalannya. Nah, pertanyaan yang pertama tadi Pak Okta, memang kalau misalnya kita hanya mau langsung begitu ya, maka ini otomatis dan seterusnya, itu maunya kita. Tapi itulah gunanya ada hukum. Semuanya ada aturan mainnya. Bayangkan kalau semua maunya yang terjadi kemudian otomatis memutuskan membuat suatu putusan hilang, akan kacau justru negara ini. Jadi memang secara konstitusional dan bahkan ini prinsip universal di negara manapun di dunia ini, yang namanya sebuah putusan pengadilan itu tidak bisa main dibatalkan oleh pengadilan yang lain. Bahkan tidak bisa oleh siapapun. Misalnya Presiden bilang, batalkan putusan 90, ya tidak bisa juga. Putusan Mahkamah Konstitusi, juga Mahkamah Agung kalau berkekuatan hukum tetap, itu benar-benar sudah tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun. Kalau mau ada perubahan putusannya, maka harus diperkarakan lagi. Makanya kalau di MA ada mekanisme peninjauan kembali. Tapi kalau di MK memang tidak ada, begitu sudah menurut konstitusi, makanya yang bisa dilakukan adalah melakukan pemeriksaan lagi objek perkara yang sama, yaitu pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Jadi dalam hukum itu tidak ada yang otomatis. Karena otomatis itu kan asumsi. Nanti kita bisa berdebat lagi, misalnya saya melawan si A, melawan si C. Makanya semuanya harus ada jalurnya, siapa yang boleh menentukan berbeda, siapa yang boleh membatalkan, itu semua ada jalurnya masing-masing. Nah jadi kalau ke pertanyaan yang kedua tadi ya, jadi saya ingin menegaskan bahwa
Sebenarnya kalau dikatakan menggiring opini ya tentu saja ya, kalau misalnya sudah mulai ada, ini seperti 5 tahun yang lalu kan ya Mas ya, mulai ada like and dislike itu menajam di kalangan masyarakat. Pasti anggapan seperti itu ada. Tapi sekali lagi, kalau kami, ukurannya, kami itu maksud saya para dosen, karena ya melaporkan salah satu diantaranya dari 21 laporan, itu adalah kawan-kawan saya dosen di asosiasi kami, Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Kami melihatnya ini adalah tanggung jawab intelektual kami. Yang salah harus dikatakan salah, yang benar harus dikatakan benar. Meskipun kami misalnya suka dengan orang itu, tapi kalau salah ya tetap harus menyatakan salah. Kan ini tanggung jawab intelektual. Kami yang punya privilege sudah belajar dan mengajar juga, harus mengajar teori. Tapi kalau ternyata teori itu sama sekali tidak berjalan di lapangan, kan harus kami mampu jelaskan kepada mahasiswa maupun orang-orang lain yang belajar. Nah, jadi sebenarnya di situ mengapa ini harus didiskusikan dan penting sekali untuk didiskusikan. Nah, yang terakhir mengenai terobosan yang harus dilakukan. Nah, dan juga batalkan Gibran, ya. Ya, kami mendorong memang supaya Pak Jimli dan Pak Wahidudin Adams dan Pak Bintan mengadakan terobosan itu, karena yang dipertaruhkan menurut kami demokrasi kita. Pendengar semuanya harus berpikir ulang deh, karena kalau ini tidak dikoreksi, maka yang akan terjadi adalah ada konfirmasi bahwa memanfaatkan hubungan keluarga, bahkan untuk bermain-main dengan sebuah putusan pengadilan yang begitu tinggi, jadi seakan-akan boleh, seakan-akan tidak salah. Itu yang paling berat bagi demokrasi kita ke depannya. Dan jangan salah kaprah juga, putusan ini kan sebenarnya tidak menurunkan batas usia. Jadi dia hanya menambahkan frasa asal pernah dan sering sedang menduduki jabatan. Ya, jadi saya setuju bahwa kenapa dibawa ke MK? Kalau memang tujuannya mau meningkatkan partisipasi anak muda, saya setujunya minta ampun. Saya pasti akan berada paling depan untuk mendukung. Tapi tempatnya bukan di MK. Tempatnya adalah dengan perubahan undang-undang sebagaimana mestinya, yaitu oleh pemerintah dan DPR. MK itu lembaga yudikatif, itu yang harus diingat. Makanya kita belajar teori trias politika kan, ada yang yudikatif, ada yang eksekutif, ada yang legislatif. Yang membuat norma-norma seperti itu harusnya memang pembuat undang-undang, bukan pengadilan. Itu kita mesti luruskan juga. Ya, tapi di sisi lain sebenarnya masyarakat sudah di awal sudah menduga apa yang dikhawatirkan dan akhirnya terjadi. Dan finishnya adalah, meskipun belum finish ya, artinya goalsnya adalah Gibran sudah mendaftar. Jika memang ini benar apa yang dikhawatirkan dan itu sudah terjadi, namun yang menjadi korban adalah Anwar Usman CS, ini gimana Bu Fitri? Ya, itulah makanya kami mendorong supaya ada terobosan, supaya nanti dampaknya tidak hanya kepada Anwar Usman ataupun yang lain, kita belum tahu besok putusannya seperti apa tapi juga terhadap putusan itu sendiri. Dan makanya terobosan itu juga salah satunya kami ingin tekankan, paling tidak putusan itu bisa menyatakan putusan 90 tidak sah, sehingga nanti bisa ditindaklanjuti supaya ada dampaknya pada proses politik yang sekarang tengah berlangsung. Oke. Baik, kita libatkan pendengar melalui pesan WhatsApp. Ini juga sudah banyak sekali yang masuk. Kami bacakan satu persatu, Bu Fitri. Ada Pak Apoy di Jakarta Pusat. Kalau menurut saya sangat simpel, Bu. Pemilunya tidak diselenggarakan saja, bereskan, katanya baik. Ada Pak Oscar, melihat ex-ketua MK Akhil Mukhtar terpidana kasus suap. Keputusan MK yang telah diketok palu tidak bisa dianulir. Meskipun Akhil Mukhtar bersalah telah mengambil keputusan, tetapi apa yang sudah diputuskan keputusan MK final dan banding harus dijalankan. Baik. Berikutnya ada Pak Salahuddin di Cibubur. Saya sebagai masyarakat biasa saja menilai Ketua MK sudah mengintervensi buat kepentingan Gibran. Kalau punya rasa malu, Ketua MK mundur saja, katanya. Berikutnya dari Ibu Elisa, kaitannya rencana putusan MK sebetulnya masyarakat nggak ada yang resah. Yang resah itu warga PDIP takut lawan Prabowo. Sekarang ini udah kelihatan. Oke. Baik ya, beberapa hal juga ini sepertinya tidak kami sampaikan semuanya. Tapi inti dari hal yang mungkin menjadi salah satu pembahasan dari masyarakat, timbul pro kontra. Di sisi lain juga ini mengkhawatirkan untuk pemilu nanti, Bu Fitri. Betul, ini menarik sekali. Terima kasih sudah dibacakan semua, kebanyakan ya, tidak semua. Karena menariknya kita bisa melihat betul, tadi saya tertawa ketika mendengar
yang sebenarnya masyarakat mungkin kurang peduli, yang peduli hanya orang-orang yang tengah berkontestasi. Betul sekali, yang ketar-ketir, yang paling terang memang mereka, tapi yang kami khawatirkan begini ke depannya, makanya ini harus kami bicarakan. Sekarang ini muncul ketidakpercayaan yang kuat terhadap Mahkamah Konstitusi, dan ketidakpercayaan ini bisa berbahaya nanti, karena jangan lupa, ingat 5 tahun yang lalu kita itu perseteruannya tajam sekali kan, waktu itu sampai ada yang keluar WhatsApp grup lah, ada yang berantem sesama keluarga, hanya karena pencapresan. Nah, jadi konflik dalam masyarakat itu biasanya besar. Nah, sebenarnya Mahkamah Konstitusi adalah saluran hukum untuk menyelesaikan konflik politik dan konflik sosial itu. 5 tahun yang lalu ada konflik sedikit, ada gejolak, cukup lumayan sih sebenarnya depan Bawaslu, waktu itu ada kerusuhan, satu hal besar. Tapi MK yang memang punya salah satu pandangannya adalah juga memutus sengketa hasil. Oke. Bu Fitri, mohon maaf ya, ini suara terputus Bu Fitri. Mungkin mohon izin boleh bergeser Bu Fitri agar lebih jelas suara yang kami terima. Baik. Halo Bu Fitri. Baik, terputus ya pendengar. Narasumber kami pengamat hukum dan tata negara yang juga dosen STHI Jentera, Bu Fitri Susanti, akan kami coba hubungi kembali terkait dengan penjelasan apa yang menjadi pertanyaan dari pendengar ya, melalui pesan WhatsApp yang juga sudah banyak masuk kepada kami, yang sudah kami bacakan satu persatu terkait dengan topik yang sedang kita angkat. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menggelar rapat tertutup pada hari ini untuk membahas putusan dugaan pelanggaran etik Hakim MK Anwar Usman dan kawan-kawan usai memutuskan gugatan undang-undang pemilu atas syarat usia Capres-Cawapres. Sementara itu juga permintaan agar MK menyidangkan ulang soal syarat Capres-Cawapres terus berdatangan. Nah, terkait hal ini juga akan kami lanjutkan kembali bersama dengan narasumber kami pengamat hukum dan tata negara yang juga dosen STHI Jentera, Bu Fitri Susanti. Sudah bersama saya kembali Bu Fitri, mungkin boleh dilanjutkan kembali Bu Fitri. Iya, terima kasih, saya nggak tahu tadi putus karena saya di jalan, maaf ya. Baik, jadi tadi saya sedang mengatakan bahwa ada kekhawatiran besar, seandainya MK tidak dipercaya, nanti memutuskan sengketa hasil pemilihan presiden, konflik-konflik itu bisa meluas karena tidak bisa diredam oleh putusan MK bila MK tidak dipercaya lagi. Itu salah satu yang paling konkretnya yang kami khawatirkan, sehingga ini terus-menerus dibincangkan. Jadi kita berpikirnya harus dalam jangka panjang memang, tidak bisa hanya berpikir soal ini mau menjaga Gibran kah, menjaga Prabowo kah, bukan itu. Tapi bagaimana MK ini sebagai lembaga peradilan tetap dipercaya masyarakat dan bisa memutus dengan adil. Saya selalu mengibaratkan MK itu wasit dalam pertandingan setelah, jangan sampai dia jadi pemain ke-12. Cukup pemainnya 11 lawan 11 saja. Yang wasit itu harus netral. MK sekarang sudah jadi pemain ke-12 karena tidak netral. Dia itu harus memutus sengketa hasil pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah bulan November tahun depan, itu semua nanti diputus hasilnya oleh MK loh, kalau ada sengketa. Jadi sebegitu pentingnya legitimasi dia, sebegitu pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap MK. Jadi ini yang kami sangat-sangat perhatikan. Inginnya sih ini cepat beres ya, tentu saja kita semua menginginkan seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau ada yang perlu ada yang persalahkan orang yang cara berpolitiknya dengan seperti ini, menjadikan wasit sebagai pemain, begitu Mas. Baik, kita ke pendengar kembali ya Bu Fitri, kita menuju Cikarang, ada Pak Anton. Silakan Pak Anton. Selamat sore Sinta, selamat sore Ibu. Selamat sore Pak, silakan. Sebenarnya ini kan bermula dari dua anak manusia di Indonesia nih, yaitu Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Prabowo dengan ambisinya, Pak Jokowi ingin agar segala programnya bisa dilanjutkan. Cuman gini Bu, ini kok enak banget ya. Ketua MK ini kan membuat ulah dan membuat geger nih seluruh Indonesia. Kok nggak ada punishment ya? Kita ngarepin sih mudah-mudahan nih Pak Jimli Asyidiki ini orang berjiwa besar dan akan menyatakan bahwa dia ini bersalah Bu. Karena udah membuat panik seluruh Indonesia, membuat goncang seluruh Indonesia nih. Kalau dia nggak ada punishment apa tidak dipecat tuh, aduh kesannya nggak baik ya Bu. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Pak Anton ya. Ini yang juga mungkin sedang dikejar oleh rekan-rekan, termasuk juga Bu Fitri ya, terkait dengan gugatan ini disampaikan. Silakan. Dan mungkin juga sekaligus menutup ini Bu Fitri, silakan.
Oh iya. Ini pertanyaan penting sekali, makasih Pak Anton. Karena saya setuju dengan Pak Anton, harusnya memang ada sanksi pada Anwar Usman. Karena memang yang membuat kisruh tuh kepemimpinan dia dan relasi keluarganya itu. Nah, kalau kita baca di peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 yang mengatur kode etik dan perilaku hakim, memang ada sanksinya itu, ada sanksi ringan, sedang, berat. Nah, yang paling berat yang kami mintakan adalah untuk pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, itu rencananya akan dibacakan besok sore oleh MKMK, dan tentu saja kami berharap ada putusan yang terberat tadi, khususnya pada Pak Anwar Usman, kan kalau yang lainnya itu kesalahannya masih bisa diperdebatkan. Nah, tapi lebih dari itu kami menginginkan sebagai penutup nih, kami menginginkan memang ada terobosan supaya saya selalu mengibaratkan juga negara hukum kita ini sekarang sudah pecah seperti gelas yang pecah. Kalau besok putusannya memang bisa memecat dan membuat terobosan dengan bilang bahwa putusan 90 itu harus dikaji ulang, maka paling tidak MKMK dan MK bisa seperti mengelem gelas itu. Dia mungkin retak-retaknya masih bisa kita lihat, tapi dia masih bisa dipakai. Nah, jadi negara hukum kita akan dikoreksi sedikit, diperbaiki sedikit, tergantung pada putusan besok. Jadi menurut saya memang ada beban sejarah nih kepada Pak Jimli dan kawan-kawan supaya negara hukum kita tidak rusak, terbawa mundur ke belakang. Begitu nih. Iya, kita nantikan saja nanti bagaimana hasilnya dan kita akan update kembali kepada Anda dan juga pendengar ya. Terima kasih Bu Fitri sudah bersama Ella Sinta pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, demikian tadi pendengar, pengamat hukum dan tata negara yang juga dosen STHI Jentera, Bu Fitri Susanti.